Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ya. Tadi kita akan bahas tentang yang namanya lawatan. Ini sudah ada nih, Ya. Kang Yanda. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Sehat, Ini alhamdulillah. akibat jalan-jalan mulu nih kan aja ya. Jadi kurang lebih karena efek pandemi kan jadi jalan-jalan terus tuh, Pak. Dan berhubungan dengan Ya. rubrik ya. Hubungan dan rubrik, Nah, betul. oke. Betul. Kan bicara tentang majalah Komunita kan kita basisnya adalah akademik ya. Iya, Akademik. betul. Dan di sini salah satu rubrik yang kita tonjolkan itu adalah rubrik tentang lawatan. Ya, Nah, betul. kalau boleh cerita apa sih yang diangkat dari konsep lawatan di rubrik di majalah ini? Kalau untuk lawatan itu sendiri, itu sebenarnya artinya adalah kita jalan-jalan. Oke. Cuman untuk di rubrik ini, lawatan itu jalan-jalan sambil menulis. Nah, kurang lebih Jadi gitu. kalau begitu ada sesuatu dong yang disampaikan ke pembaca. Ada, betul. Nah, Jadi apa kira-kira itu? kurang lebih lawatan ini yang ada di majalah Komunita ini, di rubrik ini, yang kurang lebih di halaman terakhir biasanya. Yep. Kita membahas tentang karya ragam budaya dan tempat-tempat wisata, Oke. khususnya di Jawa Barat, Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Jadi domainnya lokusnya itu Jawa Barat. Iya, betul sekali. Oke. Fokusnya kita di Jawa Barat, Jawa Barat dulu. Ya. Oke. Ada yang menarik tadi sahabat-sahabat. Saya yakin sahabat-sahabat komunitas juga pengen tahu nih bicaranya tentang ada budaya, ya, ada tempat wisata. Nah, kalau kita lihat dari ini udah kita masuk ke edisi 33 ya. 33. Dan di betul. setiap edisi itu ada ya rubrik lawatan. Di setiap edisi itu pasti ada, selalu ada, wajib ada. Nah, kalau boleh bilang apa sih informasi yang digali ya dalam rubrik ini? Kemarin kebetulan saya berangkat ke Pengalengan. Oke. Nah, kita itu. Nah, sebelum kita bahas Pengalengan dulu, tentu kan bicaranya oke. saya udah tahu kok ke Jogja ya. Ya. Jogja udah? Oh, belum. Belum, Kita balik? masih Jawa Barat. Oh, iya, Jawa Barat, maaf. Masih Jawa Barat. Pangandaran? Pangandaran kemarin sudah. Udah. Sudah. Sok apa lagi yang di Jawa Barat? Kemarin itu Garut. Garut Ya, sudah. Oke, Terus oke. udah gitu ke pesisir sedikit Sukabumi. Sukabumi. Ya, itu kita sudah juga. Ini yang nggak enak sesama redaktur tapi nggak pernah ngajak-ngajak. Nanti kita ajakin, Mas. Pasti ya. Gitu. Nah, kayaknya kembali ke cerita tadi kan sahabat-sahabat komunitas pengen tahu tuh apa sih yang ingin ditampilkan dari rubrik ini, karena kalau kita lihat kan konsep yang dibangun di majalah komunitas kita ingin berbagi sisi edukasi juga. Iya. Itu domain kita ya. Betul, Pak. Sisi apa sih yang ingin ditampilkan? Jadi kalau untuk lawatan itu sendiri kita menggali sebenarnya, menggali budaya apa yang ada di sana, Oke, ya kurang lebih. Terus udah gitu lama perjalanannya ke sana. Oke. Dan juga di sana ada fasilitas-fasilitas apa, gitu. Jadi kita menggali dari awal, dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan, Asik. gitu. Jadi lebih ke kita mengeksplor ya, Explore ya. Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Jadi sahabat-sahabat saya lihat sih ya karena ini khusus edisi ini contoh komunitas edisi 33 ini ya gitu kan ada rubrik tentang lawatan. Nah, di situ Kang Yanda sebagai redaktur yang bertanggung jawab di rubrik ini menggali dari sisi budayanya dulu. Nah, kalau sisi budaya kan di situ ada habit, ada belief, ada habit, belief, value ya. Iya. Nah, itu digali ya? Digali semua, betul. Oke. Jadi Dan itu melibatkan masyarakat sekitar. betul sekali. Jadi kita ke sana juga ke satu tempat lawatan atau tempat wisata itu kita harus ketemu sama yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas tempat wisata itu, gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ketemu ya nanti kita nggak akan dapat informasi yang Clue-nya. informasi yang sempurna ya, gitu untuk ditulis di majalah komunitas gitu. Artinya sebelum ke sana kita korespondensi dulu dengan pihak sana. Beberapa waktu itu ada yang korespondensi dulu, ada yang tidak. Oke. Tapi kebanyakan tidak. Oh, oke. Ya, kita udah aja di lapangan udah langsung otomatis aja gitu. Oh, ini penanggung jawabnya siapa gini-gini segala macam. Oh,
ini ada satu penanggung jawabnya, kita wawancarai langsung. Ya? Oke, gitu, jadi kita on the spot artinya. On the spot. Jadi gitu, tidak ada drama-dramaan. Nggak ada. Tidak ada settingan ya. Tidak ada settingan, tidak ada drama-drama ya. Jadi pure. Jadi di redaksi lawatan ini memang pure banget. Nah, satu yang dari sekian ya wilayah yang dikunjungin, apa kesan yang kalian dapatkan ya itu ya, tentu tadi kita bicara Jawa Barat, ada inspirasi, ada informasi, ada budaya. Nah, dari sekian daerah yang dikunjungin, apa ya satu atau beberapa kalimat yang kalian dapatkan tentang kekayaan di Jawa Barat? Kekayaan di Jawa Barat, wonderful. Oh, luar biasa. Jadi nggak kalah sama Eropa ya. Nggak kalah sama Eropa, nggak kalah sama Amerika Selatan dan yang lainnya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau untuk lawatan atau wisata. Jawa Barat aja harus dieksplornya luar biasa. Gitu. Ini bikin saya jadi tertantang lagi nih. Saya selalu komplain nih ke Pemret nanti, kenapa saya nggak diajak jalan-jalan ya? Nanti kita ajak. Saya hanya saya di Widyatama aja redaku. Nah, jadi wonderful. Dari sisi budaya apa yang? Kalau budaya, kalau kita kebetulan memang kalau untuk Jawa Barat berarti kan walaupun dengan misalnya saya ke Garut atau saya ke Pengalengan itu budayanya beda-beda. Ke Garut memang dia lebih rame segala macam, tapi kalau ke Pengalengan tiis gitu ya. Lebih apa ya? Orang-orangnya juga beda orangnya juga. Yang kita wawancarai juga beda gitu. Jadi kurang lebih tiap daerah walaupun di Jawa Barat beda-beda. Semuanya beda-beda. Tapi konsep somea yang sopan, ramah alhamdulillah itu sama ya. Kita ke sana di tempat yang berbeda-beda itu semuanya hampir somea. Semuanya. Gitu. Even di situ Sukabumi, Pangandaran, terus udah gitu apa namanya? Cilegon ya, kita ke Anyer, segala macam. Ya itu semua alhamdulillah semuanya semua. Dan satu yang nggak kalah penting bahwa potensi daerah wisata itu memberikan kontribusi pada masyarakat, betul ya? Betul, sangat memberikan kontribusi. Karena berhubungan dengan rubrik saya juga masalahnya. Iya, betul. Sangat memberikan kontribusi. Dari sisi ekonomi ya? Ya, dari sisi ekonomi itu sangat memberikan kontribusi bagi warga sekitarnya. Dan itu ditulis? Ada. Ada. Baik, sahabat-sahabat komunitas kalian, alhamdulillah saya mendapatkan insight yang luar biasa, dan saya yakin buat sahabat-sahabat juga bermanfaat gitu, bahwa sejatinya majalah Komunita tidak hanya murni membahas tentang yang namanya keilmuan saja, tetapi juga ada sisi bagaimana menggali potensi, mengenali potensi sebuah daerah, khususnya tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Pengalaman disampaikan oleh Kang Yanda sebagai redaktur yang bertanggung jawab di rubrik lawatan ini, bahwa satu, Jawa Barat tuh wonderful. Jadi kalau bagi saya, ya memang sih saya sempat juga jalan-jalan di Jawa Barat gitu ya. Alhamdulillah memang itu terbukti. Yang kedua dari sisi budaya ya. Budaya masih kental gitu. Karena bicara nilainya. Nah, sahabat-sahabat, nanti segmen berikutnya saya akan menggali nih di rubrik lawatan di Majalah Komunita edisi 33 ini tentang Wayang Windu Panenjuan Skypark. Ya, di situ kita akan bahas bagaimana sih wisata ini dan bagaimana inspirasi dan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Oke, sahabat-sahabat, demikian. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Sahabat-sahabat Komunita, ketemu lagi kita di segmen bahas tentang lawatan. Nah, kali ini saya nggak mau nanggung-nanggung dengan kalian. Saya pengen gali pengalaman Akang ke Wayang Windu Panenjuan Skypark ya. Di sini tadi saya udah dikasih bocoran sahabat-sahabat bahwa beliau lokasinya di Pangalengan. Pangalengan, betul. Kebun teh. Oke, betul. Di daerah PTPN. Dingin. Sangat dingin. Sangat dingin. Nah, Kang, kalau boleh, kenapa memilih Wayang Windu Panenjuan Skypark ini sebagai bahasan di edisi kali ini? Kebetulan sebelumnya itu kita udah mau berangkat ke Wayang Windu tahun 2019. Tapi kebetulan memang 2019 itu baru buka dan kita planning itu 2020 awal. Nah, memang pas 2020 awal itu kebetulan pandemi ya. Jadi langsung ditutup. Jadi kita mau kemana-kemana nggak bisa. Nah, ini memang pengawasannya agak ketat mereka, kan di bawah PTPN 8. Jadi kita akhirnya mengurungkan hampir 2 tahun
Nah, pertanyaan kenapa harus ke sana? Ada apa? Ada sisi sesuatu. budaya yang mau diambil, sisi apa lagi ya, nilai-nilai yang diambil? Ya, sebenarnya ada sisi satu memang budaya. Oke. Ya. Yang kedua adalah view. View memang dari Pangalengan itu yang paling bagus itu adalah dari Wayang Windu. Panenjoan. Nah, kurang lebih dari situ view ke kota Pangalengannya itu sangat bagus, apalagi kalau sedang musimnya kemarau. Itu sangat indah sekali. Even di siang hari atau sore hari itu luar biasa. Itu kalau boleh dideskripsikan berapa jam ya kita dari? Kita dari Widyatama ini berangkat pakai mobil itu dengan traffic 2,5 jam lah. Kurang lebih 55 km. Gitu, menuju Wayang Windu. Tapi selama perjalanan pasti view-nya juga udah dapat sebenarnya. View-nya udah dapat karena kita berangkat itu pagi sekali, jam 5:30, 5:30 kita udah berangkat karena ingin pas di sana tidak terlalu gelap. Karena apa? Karena di sana itu kan ada apa namanya uap bumi ya, pembangkit listrik juga ada. Karena apa? Karena kerjanya uap bumi itu kan hampir setiap hari. Nah, di mana dia agak siang itu di awannya itu udah agak terbalut sama uap itu, uap panas bumi itu geotermal ya. Geotermal itu. Jadi kalau mendung ya? Ya, semakin pagi itu semakin bagus lah. Gitu. Jadi kalau saya sih kalau dari Star Energy saya masuknya dulu dari Garut kalau saya. Dari Garut ya. Itu kan satu wilayah utama sebenarnya. Satu wilayah utama. Memang kalau pagi-pagi saya dulu berangkat ke sana, pagi itu masih mendung gitu ya, masih mendung. Tapi ya itulah keunikan keunggulan dari wilayah di sana ya. Gitu. Nah, jadi 2,5 jam lalu. Nah, kalau bisa deskripsikan nggak sedikit tentang kondisi wilayah di sana? Karena di sini saya lihat luar biasa nih, secara visual ya. Nah di sini, kalau kondisi realnya kumaha? Kondisi realnya itu sejuk sekali. Sangat sejuk, bisa menembus kurang lebih kalau derajat Celcius ya. Suhu udara itu 11 sampai 12. Ya. Karena dingin, udah gitu tinggi ya. Itulah kenapa tadi saya baca disaranin pakai jaket ya. Nah, itu disarankan memang ke sana pakai jaket ya. Pakai jaket karena dingin. Dingin. Fasilitas yang ada apa jadi? Fasilitas di sana kebetulan mereka itu kan sebenarnya tempat baru. Tempat baru di tahun 2019. Nah, tutup 2 tahun, berarti kan 2022 sudah buka. Sangat rapi, bagus, terawat. Apa aja tuh? Tempat makan ada? Fasilitas tempat makan. Ada? Ya ada. Fasilitas seperti wahana ATV dan yang lainnya itu masih bagus sekali. Tempat apa namanya, foto-fotonya juga bagus. Foto. Saya udah ada di rubriknya di sini, ada di foto-foto, nanti saya share. View-nya ya. Itu masih rapi dan 2 tahun ditinggalkan biasanya kan tidak diurus. Betul. Ini kayaknya dicat lagi gitu, rapi sekali. Jadi kita mau foto di sana Instagramable banget kan, indah. Pasti gitu. Yang dicari itu. Ya pasti jelas. Udah gitu kebetulan kita juga ketemu sama apa namanya supervisor di sana lah ya. Namanya Pak IJ. Kita tanya tentang menggali tentang Wayang Windu itu apa, kenapa namanya Wayang Windu Panenjoan. Bisa dijelasin nggak sedikit? Nah, Wayang Windu itu adalah ada Gunung Wayang sebelah kanan foto saya dan ada sebelah kiri foto saya adalah Gunung Windu. Wayang Windu. Jadi diapit oleh 2 gunung. Betul. Gunung Wayang sama Gunung Windu. Kalau Panenjoannya itu adalah sektor. Nama sektor ternyata. Di sini adalah sektor Panenjoan. Nah, di sana sektornya beda lagi. Sebelah kiri beda lagi. Gitu. Makanya namanya Wayang Windu Panenjoan Park. Sky Park ya? Ya, Sky Park. Jadi dia itu Sky Park itu berarti di jalan di atas awan ya, gitu. Jadi seperti diimajinasikan seperti itu, berjalan di atas awan karena memang satu bukit atau dataran tertinggi di Pangalengan, yang kedua ya bagusnya 1.800 mdpl. Tinggiannya berarti ya. 1.800 meter di atas permukaan laut. Gitu. Jadi memang kalau kata saya ini paling indah di Pangalengan.
Yang paling indahnya adalah ini. Natural gitu. Jadi benar-benar kondisi alamnya yang diangkat ya gitu. Ya, betul, kondisi alamnya yang diangkat. Nah, dari sisi budaya masyarakat sekitar gimana? Ada keterlibatan nggak masyarakat di sini? Betul sekali. Kebetulan memang Pak IJ ini orang dari Pangalengan asli. Lokal ya. Lokal ya. Dan memang di situ berserta dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya untuk mengelola yang namanya Wayang Windu Panenjuan Sky Park ini. Yang luar biasanya adalah penanggung jawab lah kelihatannya. Ya, penanggung jawab lapangan yang ditunjuk dari PTPN langsung. Betul. Jadi artinya oleh orang sana lagi gitu, bukan orang lain kan. Gitu yang luar biasanya itu. Gitu. Kalau dari sisi tadi kan di segmen 1 kita bahas tentang keterlibatan masyarakat dalam hal berdagang atau satu mereka mengelola, yang kedua berdagang. Gitu. Yang pedagang-pedagangnya dari pedagang lokal ya? Di Pangalengan. Betul. Ya. Jadi sahabat-sahabat di situ nggak perlu satu khawatir nggak ada makanan. Pasti ada. Ya. Pasti yang ada, kedua lengkap. Mendapatkan value dari masyarakat lokal. Betul sekali. Dan nggak kalah penting view. Itu yang terbaiknya itu. Ini menarik ya bagi saya tulisan di majalah Komunitas ini untuk lawatan. Nah, saya akan gali lagi nanti apa yang bisa kita ambil lesson learn ya dari lawatan ini yang bisa berikan manfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat kita lihat lagi nanti setelah di segmen berikutnya. Sahabat Komunitas, ketemu lagi kita di rubrik lawatan ya, majalah Komunitas edisi 33 tahun 11 November 2022. Nah, sekarang saya akan sebagai majalah Komunitas yang fokus kepada pendidikan, saya menggali lagi nih apa pengalaman Kang Yanda selama berkunjung di Wayang Windu Panenjuan Sky Park. Kang, ketika bicara Wayang Windu nih, ya tempat wisata yang kalau boleh dibilang ya kalau tidak dikelola ya seperti perkebunan biasa kan gitu. Ya, betul. Tidak akan ada value kan gitu. Betul. Nah, kita sebagai si insan akademik nih, saya ngambilnya dari sisi inovasi. Ya. Kalau bicara inovasi itu kan segala sesuatu berhubungan dengan ide. Iya, betul sekali, Pak. Ide, lalu yang berbeda dengan orang lain dan bisa menarik pasar kan gitu. Nah, perjalanan Kang Yan kan ke beberapa lokasi kan udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Ke Pangandaran, itu beberapa lokasi ya, Banten semacam itu ya gitu. Ya. Nah, menurut Akang seberapa besar sih inovasi yang dilakukan oleh manajemen di tempat wisata ini? Nah, yang saya lihat ya, saya udah beberapa kali berkunjung di beberapa lawatan juga tempat wisata itu inovasi mereka itu semakin sini sekarang semakin berkembang. Ya, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Gitu. Yang tadinya berkurang tidak ada malah ditambahkan atau makin berkembang, makin diperbaiki, betul. Jadi misalnya di Wayang Windu, saya contohnya ya, mungkin nggak akan kepikiran orang-orang. Ternyata ada ATV. Yang saya tadi bilang sebelumnya, ada tempat penyewaan ATV dan motor trail. Jadi orang bisa keliling dong? Boleh ke kebun. Betul sekali. Dengan jarak 3 dan pilihannya opsionalnya 3 kilo dan 5 kilo kalau nggak salah. 3 kilo sekian harganya, 5 kilo sekian harganya. Didampingi boleh, tidak didampingi silahkan. Nanti mungkin ada yang mengawasinya gitu. Betul. Kurang lebih gitu. Jadi mereka bukan hanya hanya melihat view saja. Ternyata mereka mempunyai tempat yang fasilitas ya, inovasinya itu adalah kenapa nggak dibikin sesuatu yang beda kan gitu. Kita punya ATV dan trail disewakan dengan harga yang cukup terjangkau lah ya. Nah, kurang lebih untuk apa? Penarik. Penarik wisatawan ya. Betul untuk sekali. Itu inovasinya letaknya di situ, Pak. Dan menurut Kang Yana efektif nggak? Sangat efektif. Selama kalian di situ banyak yang menggunakannya? Alhamdulillah memang ada yang nyewa untuk
ATV mungkin 3 unit, motor trail 5 unit. Nah, saya juga tadinya mau nyewa, cuman memang terbatas dengan waktu. Betul. Jadi sahabat-sahabat komunitas terlihat sekali bahwa dalam pengelolaan tempat wisata, khususnya Wayang Windu Panenjang Skypark ini, ada sisi inovasi yang bisa kita lirik ya. Karena kita di majalah komunitas selalu concern ke sana, yang mana ada value di sana khususnya pengembangan memberikan nilai tambah buat masyarakat ataupun wisatawan berbasis pada inovasi, betul ya? Iya betul Pak, betul sekali. Nah, ini menjadi pembeda ya antara Skypark dengan yang lain. Pembeda dengan tempat-tempat yang lainnya mungkin gini, tempat lainnya di bawahnya sebenarnya katanya ada, gitu. Panenjoan juga, tapi dengan tema yang berbeda. Santorini katanya. Nah, memang temanya lebih modern dan lebih berkelas. Nah, mungkin kalau saya dengan rekan saya dari redaksi untuk lawatan ya, sukanya yang natural. Yang natural artinya kita wajib juga yang modern, yang luar biasa gitu ya. Cuman kita lebih seneng yang natural gitu, tidak banyak dibuat-buat. Mungkin ya itu gimana selera ya. Gimana selera. Cuman saya dengan rekan saya mungkin masuknya ke situ. Gitu. Jadi masuknya ke yang natural, tidak banyak bangunan-bangunan yang begitu mewah atau terlalu mewah di sekitarnya gitu. Cuman lebih ke view yang banyak pepohonan. Artinya sesuai dengan karakter awal ya. Bahwa satu kita menggali sisi budaya. Betul banget Pak. Sisi di situ ada nilai di situ, ada habit di situ, ada belief di situ, bahkan cara komunikasi orang segitu ya yang akan dikali. Karena memang karakteristik Jawa Barat kalau menurut saya betul seperti kalian ya, jangan sisi modernnya yang diambil, tapi di sisi naturalnya. Karena di situ masih bisa tergambar value, belief, habit masyarakat sekitar gitu. Dari kita dari awal juga kan kita masuk, memang sih ada beberapa bukan kekurangan ya, yang harus diperbaiki ya. Ada beberapa, misalnya seperti jalan menujunya, bukan di dalam. Artinya kita sudah ke Wayang Windunya, tapi mungkin sekitar sekilo menuju ke venue itu kurang bagus jalannya. Itu aja sih. Mungkin butuh perhatian khusus nih dari PTPN atau pengelola pemerintah juga. Untuk pemerintah juga, pemerintah daerah, karena ini kan salah satu pemasukan yang luar biasa gitu kan. Betul, ini harus dirapihin lagi, di aspal gitu ya. Mungkin masukan saya seperti itu ya dari tempat lawatan ini tempat wisata ini. Jadi kurang lebih apabila itu sudah bagus, pasti saya yakini makin banyak lagi wisatawan yang mengunjungi ke sana. Juga kan didukung dengan adanya tempat beribadah kalau ada yang mau sholat. Dan yang saya appreciate juga toiletnya bersih. Dan airnya sangat natural. Dingin pastinya. Betul, dingin banget gitu kan. Aduh, ini enak banget ya dingin gitu. Jadi betah, kita di sana tuh jadi betah. Bisa jadi ini bagian daripada inovasi yang mereka lakukan ya. Betul sekali Pak. Tapi memang di sana ada beberapa pengunjung yang ingin menginap. Memang disediakan. Tapi dengan balik lagi, adat dan budaya di sana tidak boleh terlalu ramai. Tidak boleh adanya misalnya pesta atau apa, tidak boleh. Lokal wisdomnya di sana yang harus dijaga. Betul sekali Pak. Jadi ada beberapa ini khusus lah, tuntutan khusus. Batasan-batasannya. Do and done lah. Do and done. Betul sekali. Gitu kurang lebih Pak. Baik. Kelihatannya untuk depan kemana rencananya nih? Rahasia ya? Itu top secret ya. Baik sahabat-sahabat, ini menarik ya. Nanti di-spill-nya nanti aja. Sahabat-sahabat, luar biasa ya ngobrol dengan Kang Yanda ya, redaktur untuk rubrik lawatan di majalah Komunitas, dan saya dapat beberapa poin di sini. Yang pertama,
bahwa rubrik ini akan mengangkat dari sisi apa, dari sisi potensi wisata yang ada di Jawa Barat, clear dulu di situ. Yang ditekankan pada dimensi budaya gitu ya, dimensi tempat-tempat fasilitas yang tempat wisata dan fasilitas pendukungnya ya gitu. Lalu aturan-aturan, kenapa? Karena ini penting dan berharap ini bisa jadi insight buat sahabat-sahabat sekalian ya. Sebenarnya nggak kalah penting adalah bagaimana di Wayang Windu Panenjuan ini mereka melibatkan masyarakat sekitar, dan ini bagian dari inovasi yang mereka lakukan. Dan bagi kita sebagai insan akademik yang jelas ya, dengan informasi yang disampaikan oleh Kang Yanda akan memberikan value buat kita. Siapa tahu sahabat-sahabat tertarik untuk ke sana. Dan perlu sedikit saya sampaikan Kang Yanda, ini kalau salah yang ownernya itu juga adalah alumni dari MM Widya Tama ya. Di situ Kang Deddy Kusramdani ya, beliau nanti akan kita ulas juga di majalah Komunitas edisi ke depan. Saya bocorin sekarang karena ini relevan sekarang ya gitu. Nah, sahabat-sahabat silahkan, semoga bermanfaat inspirasi yang disampaikan oleh Kang Yanda. Informasi ini bisa menjadi keinginan sahabat-sahabat untuk berkunjung ke Wayang Windu Panenjuan Skypark yang ada di daerah Pangalengan. Itu saja mungkin bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan saya yakin informasinya valuable buat kita. Kang Yanda, terima kasih atas kehadiran di program kita ini. Semoga ke depan akan banyak lagi informasi-informasi yang pastinya dapat dimanfaatkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bergerak tanpa suara dan muncul secara tiba-tiba. Di saat orang lain berkata bahwa itu sulit, sang entrepreneur berpikir bahwa itu adalah peluang. Di saat kita sibuk mengatasi masalah yang belum terpecahkan, sang entrepreneur diam-diam sedang mendesain sebuah rencana besar, yaitu menciptakan sebuah produk. Di saat mereka yang pesimis menunggu datangnya peluang, sang entrepreneur telah menciptakan dan memanfaatkan peluang yang akan datang. Sahabat-sahabat, itu adalah kutipan dari sebuah buku How to be Smart Entrepreneur and to Start a New Business, karangan Insinyur Hendro MM. Sahabat-sahabat Komunita, ketemu lagi kita di ulasan ya majalah Komunita edisi 33 tahun 11 November 2022 bersama Meriza. Kita akan ulas bagaimana salah satu rubrik di majalah ini, yaitu resensi yang dengan redakturnya adalah Teh Intan. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Selalu semangat ya Teh? Iya, semangat harus. Kalau baca buku mulu ya. Iya. Baca buku mulu gitu. Ya. Teh, bicara tentang resensi tadi saya ngutip ya beberapa. Nah, kalau boleh sedikit Teh, resensi itu apa sih Teh yang digali ya di majalah Komunita ini? Sebetulnya resensi itu untuk sebagai referensi aja ya Pak ya. Referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa ya Pak ya. Kalau kita mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan mereka gitu. Jadi sahabat-sahabat kelihatan bagaimana sih majalah Komunita ingin memberikan insight sebenarnya gitu bahwa teman-teman baik itu akademisi, khususnya mahasiswa ataupun dosen, ini adalah referensi buku yang relevan dengan sahabat sekalian gitu. Sebelum baca bukunya atau sebelum beli bukunya, ini ada resensi, tentu ini akan menjadi referensi gitu ya Teh? Iya betul. Teh, selama ini kan kita udah masuk ke edisi 33 nih. Beberapa buku yang pernah dibahas apa aja Teh? Yang pertama itu saya bawa resensi itu mengenai novel justru ya. Jadi nggak semua tentang buku yang serius misalnya gitu ya Pak ya, intinya itu. Pertamanya itu ada novel Invalidate waktu itu karena saya tuh lihat bukunya tuh menarik gitu ya. Ada value di situ. Ada value-nya gitu bahwa itu kebetulan tentang tokoh utamanya itu gadis disabilitas ya. Nah tapi dia itu punya daya juang yang tinggi gitu ya, dan nggak pernah menyerah gitu, nggak rendah diri juga gitu ya. Jadi hal seperti itu yang diangkat ya Teh ya, di dalam resensi ini ya gitu ya. Iya betul. Jadi ini jadi bisa jadi motivasi juga sih mudah-mudahan ya Pak. Jadi di sini ada value, ada inspirasi, ada motivasi gitu ya. Termasuk juga dengan buku ini. Iya betul. Jadi sahabat-sahabat
kalau saya sih memang pencinta buku juga ya. Jadi saya di rumah, tapi sekarang ada agak berubah. Dulu saya punya buku sampai perpustakaan saya penuh gitu ya, satu ruangan. Sekarang lebih ke e-book sekarang gitu. Jadi dengan e-book nyimpannya gampang, bacanya juga gampang gitu. Bisa ya. di mana aja. Dimana aja. Nah, Teh, ini tadi saya tertarik ya dengan resensi kali ini bukunya How to Be a Smart Entrepreneur and to Start a New Business oleh Hendro ya gitu. Tadi yang saya kutip tadi itu ya, dia mencerminkan atau menggambarkan seorang entrepreneur, dia di sini tuh dia bergerak tanpa suara dan muncul secara tiba-tiba ya gitu. Lalu dia orang lain masih berpikir, orang lain masih pesimis, dia sudah meng-create sesuatu. Itu gimana Teh? Yang saat ini? Karena waktu itu saya pertama baca buku ini juga gitu ya, yang menariknya itu entrepreneur itu harus berani berani dan berani juga bukan tanpa perhitungan, tapi berani juga harus yakin dan punya percaya diri gitu akan dirinya. Tentunya dia juga punya perhitungan-perhitungan gitu. Nah, di sini menarik ya. Dari Hendro menulis bahwa to be a smart entrepreneur. Apa sih kata kunci yang Teteh ambil gitu ya dari tulisan di buku ini? Karena banyak yang punya mindset atau paradigma bahwa untuk berentrepreneur itu harus kerja keras, terus tidak mengenal waktu. Maksudnya beda ya, secara kantoran mungkin ya, punya office hour atau kayak gitu. Padahal tidak hanya untuk pekerja keras, tapi juga untuk bekerja cerdas gitu. Jadi kata kunci cerdas di sini ya. Teh, kalau bicara tentang penulisnya sekarang ya gitu. Insinyur Hendro MM ini adalah seorang praktisi, akademisi dan peneliti, betul kata ya? Iya, betul. Bapak Hendro ini praktisi, akademisi, dan beliau juga sering mengadakan seminar-seminar entrepreneurship gitu. Jadi yang saya lihat sahabat-sahabat, apa yang ditulis oleh Mas Hendro ini lebih akumulasi daripada apa yang beliau teliti, karena basisnya tetap peneliti ya. Iya, betul. Peneliti, lalu dia basisnya beliau adalah akademisi, biasa menulis, kita terakhir mereka praktisi juga ya. Dan beliau menampilkan di sini dalam buku ini bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang cerdas gitu, dan bagaimana memulai sebuah bisnis. Ya, betul ya Teh ya? Iya, betul. Teh, ini menarik nih. Saya lihat ada beberapa insight ya yang Teteh tulis di sini. Perubahan mindset dan paradigma tentang entrepreneur landscape, bahwa menjadi entrepreneur itu harus be smarter, not just a harder. Itu gimana clue-nya Teteh? Itu yang baru diceritakan tadi ya Pak ya. Soalnya kan banyak sebetulnya mungkin yang orang yang sudah bekerja pun mereka tuh punya jiwa ingin entrepreneur gitu Pak. Nah, cuman banyak takutnya gitu. Banyak mungkin lebih ke pertimbangan ya Pak ya, banyak pertimbangannya gitu. Betul. Nah, di buku ini menarik, ada beberapa insight bahwa untuk menjadi entrepreneur juga yang utamanya sih ya itu tadi Pak, harus berani melangkah gitu. Dan cerdas ya. Iya, dan cerdas kan? Terus menggali kreativitas dalam dirinya gitu. Mungkin untuk memulai langkah itu tidak langsung kesuksesan yang dia dapat gitu. Ada beberapa kegagalan, ya betul. Tapi untuk apa sih, harus punya mental yang kuat juga gitu. Iya, sama-sama ini luar biasa nih. Saya kalau udah masalah ini, karena saya juga pelaku masalahnya. Jadi udah tahu persis ya Pak ya. Udah ngalamin bahwa jadi memang harus smarter, not just harder. Betul, ini clue ya, bahwa kita nggak harus kerja keras, tapi yang lebih utama itu adalah kerja cerdas gitu ya. Nah, hal-hal lainnya saya akan bahas lagi. Ini banyak nih, personality exploration gitu ya, menemukan peluang bisnis Anda. Nah, sahabat-sahabat, saya akan bahas ini di segmen selanjutnya ya, bahwa buku How to Be Smart Entrepreneur and to Start a Business ini bagi saya sangat-sangat menarik dan bisa menjadi informasi, inspirasi, dan motivasi buat kita. Nah, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi, kita membahas rubrik tentang resensi yang bahas tentang How to Be Smart Entrepreneur and to Start a New Business. Nah,
saya tertarik lagi nih dengan ulasan yang dibuat oleh Teh Intan. Teh Intan ini saya bacain ya. Ya. Berwirausaha yang smart itu diawali dengan mengambil keputusan yang berani, karena berani yang disebabkan karena kita yakin dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Keyakinan itu muncul ketika kita mempersiapkan segala kemungkinannya sambil mencoba mengendalikan semua risiko yang akan muncul sekarang maupun di masa datang. Betul ya Teh? Iya, betul. Nah, dari konsep smart, lalu berani, lalu punya keyakinan, lalu memperhitungkan, apakah itu yang Teteh dapatkan esensi dari buku ini? Sebetulnya ada beberapa hal lain lagi ya Pak ya. Ya, misalnya ada beberapa langkah besar yang bisa diambil untuk memulai. Gitu, jadi kalau boleh bilang turunan daripada konsep smart itu ya. Iya, betul. Bahwa selain berani, percaya diri, lalu punya apa istilahnya, bagaimana dia menggunakan akal pikirannya ya, untuk menjadi wirausaha. Dan itu di istilahnya apa ya, dikunci atau disimpulkan dalam 4 langkah ya. Gitu ya. Jadi awalnya itu kan langkahnya itu kita harus punya mimpi dulu gitu Pak. Iya, power of dream. Ini yang selalu dibahas di berbagai seminar, dibahas oleh beberapa mimpi atau cita-cita gitu. Minimal kita punya angan-angan dulu. Kita tuh ingin menjadi apa, seperti apa. Kalau saya ingin jadi presiden gimana? Boleh Pak, tidak menutup kemungkinan. Ya minimal presiden direktur ya. Minimal kan Pak. Pak. Perusahaan saya ya, gitu. Artinya angan-angan ya. Angan-angan, punya mimpi dulu, lalu setelah memiliki mimpi itu kita harus berani memutuskan akan melangkah kemana gitu, langkah apa yang harus diambil gitu. Nah kalau boleh bilang kan banyak orang mimpi tapi nggak berani untuk action, betul ya? Itu kelihatannya kuncinya. Itu ngehalu mungkin ya Pak. Bahasa Teh Intan luar biasa ngehalunya gitu ya. Jadi sahabat-sahabat menarik ya kalau saya lihat dari pertama disiasati dulu dengan yang namanya punya visi ya, impian ya gitu. Jadi memang ini menjadi titik clue Teh ketika kita menjadi seorang entrepreneur, yang saya ketahui dan saya rasakan juga gitu, bahwa ketika yang lemah di kita itu adalah kita tidak pernah mendefinisikan mimpi kita. Ini menjadi yang saya menarik nih buku ini ya gitu, bahwa langsung to the point gitu. Langkah pertama itu bikin visi, angan-angan, impian gitu. Nah kalau kita lihat ada buku lainnya, The Law of Attraction ya, LOA ya gitu. Memang di situ ditulis bagaimana alam ini akan menarik semua ketika kita punya sebuah impian, sebuah angan-angan. Dan ini dituliskan secara nyata oleh Mas Hendro di buku ini ya. Gitu. Nah, itu yang kedua take decision ya. Iya, betul. Teh, yang Teh tangkap seberapa besar sih Mas Hendro menulis di buku ini pentingnya take decision ketika kita sudah punya mimpi. Ya, karena kalau hanya untuk bermimpi saja misalnya, mungkin banyak orang yang punya mimpi juga gitu, tapi tidak punya keberanian atau tekad yang kuat untuk merealisasikan untuk mengambil keputusan untuk apa dan bagaimananya gitu. Nah, memang ini jadi masalah sebenarnya. Iya, untuk memulai. Betul. Apalagi buat teman-teman yang tidak pernah tidak paham tentang impian yang mau dicapai gitu. Temuan saya adalah orang takut mengambil keputusan. Betul. Ya, orang takut mengambil keputusan, dan secara gamblang di sini Mas Hendro membahas pentingnya buat para calon entrepreneur itu untuk membuat keputusan ya, keputusan bahwa mimpi ini harus dicapai ya gitu. Nah ini nyata. Yang ketiga Teh, di sini change your way of life, mindset and paradigm, betul ya? Ya, ini juga saling berkaitan ya sebetulnya ya Pak ya. Jadi bagaimana mindset dan paradigma kita menyikapi tentang visi kita itu yang tadi gitu. Kalau selama misalnya mindsetnya menunggu bantuan atau itu mungkin kan susah. Gajian tanggal 1 ya gitu. Itu kan susah untuk memulai pergerakan lah istilahnya begitu ya Pak ya. Betul. Memang sih Teh, dalam kenyataannya yang saya rasakan
memang diawali dengan mindset ya. Mindset, pola pikir ya, dan pada akhirnya merubah menjadi sebuah paradigma. Jadi paradigma sebuah model gitu yang di dalam benak kita ya. Nah, memang ini menjadi challenge sebenarnya gitu. Ketika seorang menjadi entrepreneur yang smart gitu ya, dia dituntut untuk bisa memiliki mindset, pola pikir yang benar untuk menjadi wirausaha. Kalau tidak ya mereka mengalir begitu saja, tidak akan banyak yang di ininya gitu. Nah terakhir ini kan and be a smart entrepreneur, menjadi entrepreneur yang cerdas. Ya, gitu. Apa yang Teteh dapat selain yang tadi ya dari 4 ini menurut Teteh gimana? Saling berkait atau gimana nih? Ya saling berkaitan ya Pak ya. Dan yang saya harapkan sih saya aja yang mulai membaca gitu ya Pak ya, kan jadi banyak hal-hal yang sebelumnya saya nggak tahu itu menjadi tahu dan malah jadi termotivasi, makin termotivasi. Saya sih mengharapkan pembaca yang lain juga bisa begitu ya Pak ya, dengan membaca buku ini juga menggali ilmu yang ada di dalamnya dan beberapa hal yang mungkin belum terbuka ke permukaan gitu. Ya, artinya sini sangat lugas dia yang bahasnya ya. Sangat lugas yang saya lihat dengan background beliau sebagai praktisi, akademisi sampai peneliti menurut saya udah lengkap gitu ya. Istilahnya bagaimana yang Mas Hendro di dalam bukunya How to Be a Smart Entrepreneur to Start New Business ini memahami apa yang dia tulis, mendalami apa yang dia jalankan sehingga menjadi sebuah informasi kalau ditulis itu kan menjadi detail ya, detail. Dan dengan bahasa yang sangat ringan menurut saya, nggak terlalu. Ya kan itu berpengaruh juga ya Pak pastinya, ya. Pasti. Kalau untuk bacaan atau buku itu. Betul. Jadi dia bisa merangkainya ya dengan jadi ringan, mudah dimengerti gitu bahasa-bahasanya. Betul. Dan Teteh sampai terpengaruh ya? Iya sampai. baik. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah. Saya mendapatkan insight luar biasa dari resensi buku How to Be a Smart Entrepreneur to Start New Business karyangan Mas Hendro ya, yang dia resensiin oleh Teh Intan bahwa bagaimana seorang entrepreneur itu harus cerdas, di mana dia berani dan punya percaya diri dan menggunakan, kalau bahasa saya sederhana sih, menggunakan ilmu di situ ya. Ada beberapa 4 langkah tadi, mulai dari punya visi yang kuat, keberanian membuat keputusan, merubah cara hidup, pola pikir sampai paradigma dan menjadi seorang entrepreneur yang cerdas. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan pengalaman atau value yang luar biasa dari Mas Hendro. Nah, apa dan bagaimana selanjutnya implementasi atau unsur-unsur daripada yang lain dari buku ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Sahabat-sahabat komunitas, kita ketemu lagi di rubrik resensi yang ada di Majalah Komunitas edisi 33 tahun 11 November 2022. Nah, ada satu konsep yang menurut saya yang menarik ya dari buku How to Be Smart Entrepreneur to Start New Business karangan Mas Hendro yang dipresentasi oleh Teh Intan, yaitu Power of Dream. Ada satu konsep di sini Teh yang menarik buat saya ya, bahwa mimpi akan mempunyai kekuatan ya. Jadi kalau boleh bilang step 1 tadi dia harus punya mimpi ya. Nah di sini ditegaskan dalam buku ini konsepnya Power of Dream. Dan di sini Mas Hendro menulis beberapa unsur ya, unsur dari Power of Dream. Pertama adalah ambisi ya, gitu. Ambisi. Gimana Teteh menangkap tulisan Mas Hendro tentang ambisi ini gitu? Kalau saya lebih menangkapnya ambisi itu tentang keinginan yang kuat ya Pak ya. Nah ada dulu keinginan yang kuat, jadi nggak konsisten juga gitu Pak. Jadi nggak boleh dong hidup seperti air mengalir. Ya boleh aja Pak, itu boleh, mungkin ya? Tergantung case-nya ya. Nah dalam hal ini saya lihat Mas Hendro, saya lihat juga ini Teh ada insight juga kalau berhubungan dengan ini ya. Salah satu insight yang kedua yang saya tangkap di sini adalah personality exploration, perlu mengoptimalkan adversity question dengan memulai dari otak kanan, mengelola dengan otak kiri, serta mengawali dengan menemukan karakter bisnis terlebih dahulu. Saya lihat ini berhubungan ya, ambisi itu dia punya target gitu ya. Ya, memiliki target, memiliki daya kreativitas dia untuk tidak mudah tidak cukup puas dan berhenti sampai di situ gitu Pak. Itu yang ditampilkan ya sama itu yang Mas Hendro di buku beliau ini ya gitu. Jadi ambisi menjadi salah satu unsur yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang
entrepreneur yang cerdas ya. Iya, betul. Oke, yang kedua nih Teh, ada tekanan dan keterpaksaan itu syarat mutlak untuk keluar dari kebiasaan lama, under pressure. Iya. Saya pernah dengar ini Teh, bakat, kebutuh atau kepepet Teh. Berhubungan nggak dengan konsep ini? The power of kepepet ya Pak ya? The power of kepepet gitu, gimana Teteh melihatnya nih? Ada tulisan di sini. Bisa juga mungkin Pak, ada ini juga. Karena yang saya perhatiin juga ya, kadang manusia tuh bisa mengeluarkan powernya yang karena Potensi kepepet dia udah ya. ya potensinya justru lebih karena kepepet atau misalnya bahasa ininya sih kepepet ya, cuman pas kita ada misalnya dia deadline gitu kan, nah itu bisa mengeluarkan potensinya itu full gitu. Dan ini dibahas ya di buku ini ya? Dibahas ya. Oke, emang sih Teteh kalau saya selalu bicara gini, menjadi seorang entrepreneur itu kalau basisnya kebutuh. Bakat kebutuh kalau kata orang Sunda ya. Bakat kebutuh. Bakat kebutuhnya. Jadi ketika kita ngerasa bahwa saya harus jadi visi saya, contoh angan-angan saya ingin punya rumah, punya mobil, naik haji misalnya gitu. Dan kita udah define itu sebagai angan-angan kita ya gitu. Nah lalu kita kepepet untuk mencapai, maka itu keluar Teh. Iya. Emang keluar gitu. Jadi, kan ada istilah Herai Sunda ya Pak, kalau di Bandung itu kan ada itu instruksi pangab katanya. Instruksi pangab butuh katanya. Oh, gitu. Jadi relevan ya Teteh? Iya, jadi kan relevan gitu ya, kan. Iya betul, ketika itu dikondisikan pada diri kita bisa dapatkan gitu bahwa pressure itu kan merubah cara berpikir kita, merubah cara hidup kita Teh. Dan ini tulis ya Teh. Nah, yang ketiga Teh, ini yang menarik nih Teh, persistence ya. Yang terus fokus pada mimpi Anda. Gimana Teteh melihat di buku ini tentang konsep persisten? Kalau kita tuh kan misalnya nggak konsisten itu wajar ya Pak ya. Menurut saya manusiawi. Kita ada naik turunnya gitu Pak. Pasti. Cuman kita juga harus mengerti, nerima aja gitu. Tapi tetap tidak melupakan niat awal kita gitu. Jadi kembali lagi ke konsep dasar. Kita mau kemana ya gitu, untuk menjaga konsistensi kita. Iya betul. Dan itu menurut Teteh, Mas Hendro nulisnya menjadi sebuah tekanan untuk kita persisten atau bagaimana Teh? Yang berdasarkan buku ini Teteh baca. Jadi Pak Hendro ini menggambarkan untuk kita memiliki harus teguh hati gitu, tekad yang kuat gitu. Betul. Sehingga muncullah nanti kita akan melakukan hal yang sama, tidak gampang menyerah lah ya. Iya, gitu. Oke, nah selanjutnya ini keteguhan hati Teh. Berhubungan dengan ini tanpa menyerah ya, gitu ya. Gimana Teh melihatnya? Jadi misalnya dia menemukan kegagalan, dia langsung saya berhenti aja atau gimana langsung menyerah gitu kan, padahal di entrepreneurship gitu ya Pak, dalam bisnis itu mungkin kegagalan itu banyak. Kita akan ketemu banyak kegagalan, tapi ya kita juga harus punya kekuatan untuk bisa berdiri dan bangkit lagi. Dan ini menjadi bagian daripada how to be a smart entrepreneur, betul ya? Ya betul Pak. Nah, Teh, yang terakhir menarik nih Teh, rela mengorbankan sesuatu yang menyenangkan, waktu berkumpul bersama teman, bermain untuk meraih mimpi. Gimana tuh Teh? Ini menarik buat saya, gimana nih Teh? Jadi soal waktu ini contoh yang sederhana juga misalnya dari bangun pagi gitu Pak. Nah itu kan bisa juga kita itu memilih untuk mau masih nyaman dengan selimut kita atau berangkat untuk mewujudkan mimpi itu. Gitu ya. Oh, I see. Gitu. Walaupun banyak hal yang dikorbankan kan, kita harus misalnya ketika orang lain dengan lagi senang-senangnya main, berkumpul dengan keluarga. Tapi kan bahkan hari libur pun segala dikorbanin. Nah, kalau untuk yang berbisnis mungkin liburnya nggak ini ya. Betul. Ini jadi itu yang pengorbanan dia ya Teh. Iya, betul. Oke, tapi menarik Teh, ada lima unsur yang ditulis oleh Mas Hendro di buku ini untuk kita mencapai yang namanya power of dream tadi ya gitu. Nah Teh, nggak kerasa nih, saya ingin dapat tadi saya udah bacain satu quote atau sebuah kutipan. Nah sekarang waktunya Teteh nih dari buku ini. Silahkan Teteh, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian bahwa dari buku ini banyak hal yang bisa kita dapat. Mangga Teteh. Ini ada salah satu quote yang menarik bagi saya sih gitu, bahwa hidup itu suatu pilihan, kesuksesan itu tantangan.
kebahagiaan itu diciptakan, tapi tanpa perubahan dan pengorbanan itu hanyalah mimpi. Tidak ada sesuatu yang indah yang bisa diraih dalam satu malam saja. Layaknya anak tangga harus kita lalui prosesnya demi anak tangga. Kita harus melaluinya satu demi satu, demi tujuan hidup kita dan impian kita. It's time to change. Wow, gitu. Waktunya berubah ya. Iya. Oke. Saya suka merinding sih kalau. Betul. Karena ada proses yang harus kita lewati. Yeah. Tapi berangkat itu bahwa ini pilihan. Ya, saya rasa buku How to Be Smart Entrepreneur and to Start a New Business karangan Mas Hendro ini layak untuk jadi satu bacaan buat kita semua, baik kita sebagai akademisi ataupun praktisi menurut saya. Ini memberikan insight yang luar biasa ya Teteh. Yeah. Teh, satu kata menurut Teteh, bagaimana buku ini? Sangat menarik dan bisa dijadikan motivasi juga untuk kita. Ya, banyak hal yang bisa digali dan bisa direferensikan lah. Oke, baik. Terima kasih Teh Intan. Diskusi kita, bincang-bincang kita dalam ulasan majalah Komuter di Utama TV kali ini, dan saya rasa resensi ini memberikan insight. Nah, ke depan sudah ada buku yang mau dibahas, tapi jangan dikasih tahu dulu. Oh ya, sudah ada ya. Dulu, sudah disiapkan ya. Ya, sahabat-sahabat, luar biasa, nanti Teh Intan juga akan siapin resensi buku yang pastinya akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Tapi dalam edisi kali ini saya mendapatkan insight luar biasa. Menjadi seorang entrepreneur itu tidak harus hard worker, tapi harus smart worker gitu, dimana kita bekerja cerdas, dan banyak ulasan yang sudah dibahas dalam buku ini dan diresensiin oleh Teh Intan yang pastinya bisa jadi awal buat sahabat-sahabat sekalian nanti mempertajam pengetahuannya dan ilmunya dengan membaca buku ini secara menyeluruh. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Intan. Semoga tulisan Teteh ini memberikan manfaat buat sahabat komunitas, dan pastinya buat saya sendiri ini luar biasa. Saya akan jadikan referensi juga buat saya buku ini. Oke, sahabat-sahabat, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dapatkan ilmu dan informasi buat sahabat-sahabat bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.